Saat aku di atas suami dan mertua baik kepadaku. Tapi setelah bangkrut aku dibuang bagaikan sampah. Mereka tak tahu ini semua permainanku untuk menguji mereka. Kubuat mereka jadi gelandangan di jalanan. Namaku Putri Aisyah Ramadhani, usia 31 tahun. Kalau orang lain melihat hidupku dari luar, mungkin mereka akan berkata, sempurna. Aku punya suami yang tampan, rumah besar di kawasan elit Jakarta Selatan, mobil mewah, dan perusahaan fashion yang sedang naik daun. Tapi yang paling aku banggakan bukanlah kemewahan itu, melainkan perjalanan panjang menuju titik ini. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kaca besar kamarku, menyorot lembut keranjang berlapis sprei putih. Dari balkon, terdengar suara gemericik air kolam kecil yang kubangun sendiri 2 tahun lalu. Aku baru saja menyelesaikan panggilan video dengan klien dari Paris ketika suara pintu kamar terbuka pelan. Sayang, kamu belum sarapan? Suara itu milik Gilang, suamiku. Ia muncul dengan setelan kerja rapi dan aroma parfum mahal yang khas. Wajahnya masih setampan pertama kali aku mengenalnya. Garis rahang tegas, senyum menawan, dan mata yang dulu selalu hangat setiap kali menatapku. Belum. Aku baru saja rapat online. Aku tersenyum, menatapnya yang sedang merapikan jas di depan cermin. Gilang menghampiriku, mencium keningku lembut, lalu berkata, kamu jangan terlalu capek. Biarkan timmu yang urus semua. Kamu cuma perlu mengawasi aja. Aku terkekeh kecil. Kamu tahu aku nggak bisa duduk diam. Lagi pula ini proyek penting. Ia tersenyum, lalu menatapku dengan cara yang dulu membuatku jatuh cinta. Makanya aku bangga punya istri kayak kamu. Pintar, cantik, sukses. Kadang aku merasa belum pantas. Kalimat itu membuat dadaku hangat. Aku tahu, Gilang bukan pria sempurna. Tapi selama ini dia selalu menunjukkan perhatian. Aku masih ingat masa-masa kami dulu tinggal di rumah kontrakan kecil. Berjuang dengan segala keterbatasan. Sekarang, semua terasa jauh berbeda. Kami turun ke ruang makan. Bu Ratna, ibu mertua, sudah duduk di meja, mengenakan daster hijau tua dengan perhiasan emas berkilau di lehernya. Pak Surya, ayah mertua, sibuk membaca koran. Mereka pindah ke rumah kami setahun lalu setelah Gilang sukses memperluas bisnis. Selamat pagi, Bu. Sapaku dengan sopan sambil menaruh roti dan susu di hadapannya. Bu Ratna menoleh sekilas, bibirnya menekuk dalam senyum tipis. Pagi, Putri. Kamu sibuk banget ya? Sampai lupa sarapan sama keluarga. Nada suaranya terdengar seperti teguran halus. Aku hanya tersenyum menanggapinya. Maaf, Bu. Pagi tadi ada rapat penting. Ya, aku ngerti. Istri sukseskan banyak kerjaannya, katanya lagi, sambil menyuap roti tanpa benar-benar menatapku. Aku tahu, itu bukan pujian. Tapi aku memilih diam. Sudah beberapa bulan ini Bu Ratna mulai sering mengeluarkan kalimat bernada sindiran seperti itu. Awalnya aku pikir hanya salah paham biasa. Namun semakin hari, kata-katanya seperti punya duri. Gilang duduk di sampingku, menatap ibunya sekilas, lalu mencoba mencairkan suasana. Bu, nanti malam kita makan di luar, ya. Aku mau rayakan kontrak baru. Wah, hebat, Nak, ucap Pak Surya sambil menepuk bahunya. Tapi jangan lupa doanya ibu. Ya, semua ini juga berkat restu orang tua. Pastilah, Pak, jawab Gilang sambil tersenyum bangga. Aku ikut tersenyum, meski di dalam hati ada rasa aneh yang tak bisa kujelaskan. Seolah ada sesuatu yang berubah antara aku dan keluarga Gilang, tapi aku belum tahu apa. Setelah sarapan, aku berangkat ke kantor. Perusahaanku, PR Design, terletak di kawasan bisnis yang sibuk. Dulu aku membangun bisnis ini dari sebuah kamar kecil di kosan, bermodalkan mesin jahit bekas peninggalan almarhum ibuku. Sekarang, aku punya lebih dari 100 karyawan dan butik di 3 kota besar. Di kantor, semua berjalan lancar. Tapi pikiranku melayang ke rumah. Ada sesuatu yang mengganjal tentang Gilang dan ibunya. Beberapa hari terakhir, aku sering melihat mereka berdua berbicara dengan nada serius di ruang tamu saat aku baru pulang. Begitu aku datang, pembicaraan itu langsung berhenti. Mereka tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Sore hari aku pulang lebih cepat.
Di rumah, suasananya tenang. Dari ruang tamu, terdengar suara tawa Bu Ratna dan Gilang. Aku berjalan perlahan, hendak menyapa, tapi langkahku terhenti ketika mendengar suara ibuku mertua. Kamu jangan terlalu nurut sama istrimu, Lang. Laki-laki itu harus bisa jadi kepala keluarga. Jangan biarkan dia ngatur semua. Kalau dia terus begitu, nanti kamu yang cuma jadi pelengkap. Gilang tertawa kecil. Ah, Bu, putri itu cuma niatnya baik. Kok dia mau bantu aku? Bantu? Atau malah kendalikan kamu? Sekarang semua harta atas nama dia. Rumah, mobil, saham, semua punya putri. Kamu pikir nanti kalau dia bosan sama kamu bisa apa? Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku berdiri di balik pintu, mendengarkan setiap kata yang menusuk hatiku. Gilang terdiam lama sebelum menjawab pelan. Aku percaya dia, Bu. Kami bangun ini bersama. Terserah kamu, Lang. Tapi ingat, dunia ini berubah cepat. Kalau kamu terus di bawah kendali perempuan itu, suatu hari kamu akan nyesal. Aku mundur perlahan, tak ingin mereka tahu aku mendengar semuanya. Malam itu aku berbaring di kamar, menatap langit-langit tanpa kata. Senyum hangat yang biasa diberikan Gilang setiap malam kini terasa berbeda. Ada jarak yang mulai tumbuh di antara kami, jarak yang tak terlihat tapi makin nyata. Beberapa hari kemudian, kami menghadiri pesta ulang tahun seorang kolega. Aku mengenakan gaun hitam elegan rancangan timku sendiri. Semua orang memuji penampilanku, dan Gilang tampak bangga menggandengku. Suami istri paling serasi, kata seorang tamu dengan tawa. Aku tersenyum, tapi pandanganku menangkap sesuatu. Mata Bu Ratna yang menatapku dari kejauhan, dingin dan menilai. Setelah pesta, di mobil, aku mencoba mencairkan suasana. Bu Ratna kelihatan gak senangnya tadi? Tanyaku pelan. Gilang tertawa kecil. Ah, ibu cuma lelah. Jangan pikir macam-macam, ya? Aku mengangguk, tapi hatiku berkata lain. Ada sesuatu yang berubah dalam keluarga ini. Kebaikan mereka yang dulu tulus, kini seperti penuh perhitungan. Beberapa minggu berlalu, dan kehidupan kami masih tampak sempurna di mata orang lain. Tapi di balik itu, aku mulai merasakan dinginnya jarak yang perlahan merayap. Gilang sering pulang larut, menghindar dari obrolan, dan kalaupun bicara, hanya seperlunya. Aku masih berusaha percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Aku percaya cinta kami cukup kuat untuk menghadapi apapun. Tapi malam itu, saat aku duduk di balkon sambil menatap langit, aku melihat bayangan seseorang di taman belakang. Gilang dan Bu Ratna lagi-lagi berbicara pelan. Aku tak tahu apa yang mereka rencanakan. Tapi dalam hati, ada perasaan dingin yang tak bisa kuabaikan. Seperti bisikan bahwa masa bahagia kami perlahan menuju akhir. Aku menatap langit dan berbisik pada diri sendiri. Aku nggak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi kalau memang Tuhan ingin menunjukkan siapa yang tulus, aku siap menerimanya, dengan cara apapun. Aku belum tahu. Malam itu adalah awal dari permainan besar yang akan mengubah hidup kami semua. Aku masih ingat dengan sangat jelas hari ketika semuanya dimulai. Hari ketika aku, seorang wanita biasa dengan impian sederhana, bertemu dengan pria yang kemudian kucintai sepenuh hati, Gilang Pratama. Saat itu aku baru saja membuka butik kecil di sudut jalan Protokol Jakarta Timur. Uang hasil tabungan selama bertahun-tahun kukumpulkan untuk membeli mesin jahit bekas dan menyewa toko mungil itu. Aku bekerja siang malam, menjahit, melayani pelanggan, bahkan terkadang tidur di lantai butik karena terlalu lelah untuk pulang. Suatu sore, hujan turun deras. Aku tengah membereskan kain ketika seorang pria datang dengan kemeja lusuh dan sepatu yang penuh lumpur. Dia menenteng map besar dan menatapku dengan wajah gugup. "Permisi, ini toko Putri Aisyah ya?" Suaranya terdengar lembut tapi ragu. "Iya, betul. Bisa saya bantu?" Saya Gilang, lulusan DKV. Saya lihat iklan lowongan di depan toko. Saya bisa bantu desain logo, katalog, atau promosi. Saya nggak minta gaji tinggi, asal dikasih kesempatan. Ada sesuatu di wajahnya yang membuatku percaya. Tatapan matanya jujur, senyumnya sederhana. Aku menerima lamaran itu tanpa pikir panjang. Sejak hari itu, kami bekerja bersama. Gilang membantu membuat desain, memotret hasil rancangan bajuku,
bahkan ikut mengantar pesanan pelanggan dengan motor bututnya. Bulan demi bulan berlalu. Bisnisku mulai dikenal orang. Di setiap langkah keberhasilanku, selalu ada Gilang di sisiku, dengan senyum hangat dan kata-kata penyemangat. Put, kamu tahu nggak? Kamu itu luar biasa. Aku belum pernah lihat orang sekuat kamu, katanya suatu malam saat kami makan nasi goreng di pinggir jalan. Aku tersenyum, menatap matanya yang berbinar di bawah lampu jalan. Aku cuma berjuang, Lang. Sama kayak kamu. Malam itu, di antara bunyi kendaraan yang berlalu, aku sadar bahwa aku jatuh cinta padanya. Dan ternyata, dia pun merasakan hal yang sama. 2 tahun kemudian, kami menikah dengan sederhana. Tak ada pesta megah, hanya keluarga dan beberapa sahabat dekat. Aku mengenakan kebaya hasil jahitanku sendiri, sementara Gilang mengenakan jas abu-abu pinjaman. Kami bahagia, sungguh bahagia. Kehidupan awal pernikahan kami jauh dari kata mewah. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil berukuran 7x8 meter, dengan atap seng dan dinding yang mulai mengelupas. Tapi aku tidak peduli. Setiap pagi aku membuatkan kopi untuk Gilang, dan setiap malam kami makan bersama sambil bercanda tentang masa depan. Suatu hari nanti, aku bakal sukses, Put, kata Gilang waktu itu, menatapku penuh tekad. Aku bakal beli rumah besar buat kamu, supaya kamu nggak perlu kerja keras lagi. Aku hanya tertawa, memegang tangannya. Aku nggak butuh rumah besar, Lang. Aku cuma butuh kamu. Kalimat itu, dulu terasa begitu manis. Tapi kini, setiap kali kuingat, terasa pahit seperti racun yang menetes pelan di hati. Tahun demi tahun berlalu. Berkat kerja keras bersama, butik kami berkembang pesat. Aku memperluas cabang, membuka workshop besar, dan merekrut puluhan karyawan. Gilang juga mulai punya banyak koneksi. Ia belajar cara berbisnis, menghadiri seminar, dan sedikit demi sedikit mulai dikenal di dunia fashion pria. Aku bangga padanya. Suamiku yang dulu sederhana kini tumbuh menjadi sosok percaya diri dan berwibawa. Aku tidak keberatan menempatkan semua aset atas namaku, karena kupikir kami adalah satu. Semua yang kumiliki juga miliknya. Namun di balik kebahagiaan itu, mulai muncul hal-hal kecil yang dulu tak pernah ada. Gilang mulai sering mengeluh tentang jadwal kerjaku yang padat, tentang caraku mengambil keputusan sendiri, bahkan tentang bagaimana orang-orang memujiku di depan umum. Aku kadang merasa kamu terlalu dominan, Put, katanya suatu malam dengan nada datar. Aku menatapnya heran. Dominan gimana maksudmu? Ya, semua orang tahunya kamu yang sukses, kamu yang hebat. Aku cuma dianggap bayanganmu. Aku terdiam sejenak, lalu memegang tangannya. Lang, kita kan tim. Kalau orang muji aku, itu berarti mereka juga muji kamu. Gilang tersenyum tipis, tapi aku tahu dari matanya, ada sesuatu yang mulai berubah. Beberapa waktu kemudian, Gilang mulai sibuk dengan proyeknya sendiri. Ia bilang sedang mengembangkan brand fashion pria yang lebih maskulin. Aku mendukung sepenuhnya. Aku bahkan memberi modal besar agar ia bisa bergerak lebih cepat. Awalnya semuanya baik-baik saja. Tapi kemudian, aku mulai melihat perubahan lain. Telepon yang sering disembunyikan, jadwal rapat malam yang tak pernah jelas, dan caranya berbicara dengan nada tinggi setiap kali aku menanyakan sesuatu. Lang, aku cuma nanya kamu lembur di mana. Kok marah? Put, aku capek ditanyain terus. Kamu pikir aku bohong? Nada suaranya membuat dadaku sesak. Aku tidak terbiasa diperlakukan seperti itu oleh Gilang. Pria yang dulu penuh perhatian kini seperti orang asing. Namun, aku tetap mencoba sabar. Aku percaya cinta sejati akan kembali ke tempatnya. Tak peduli seberapa jauh seseorang tersesat. Aku juga masih berusaha dekat dengan mertuaku. Setiap minggu aku mengirimkan makanan, pakaian, bahkan membantu membayar tagihan listrik rumah mereka. Tapi semakin banyak kebaikan yang kuberikan, semakin dingin perlakuan Bu Ratna padaku. Suatu sore, saat aku mengantar makanan ke rumah mereka, Bu Ratna berkata pelan tapi tajam. Putri, kamu baik, tapi jangan terlalu mengatur anak saya, ya. Gilang itu laki-laki. Dia nggak suka diperintah. Aku terkejut. Saya nggak pernah nyuruh apa-apa, Bu. Saya cuma bantu. Bantu itu beda sama ngatur. Jawabnya sambil menatapku tajam. Aku menunduk.
mencoba menahan perasaan tersinggung. Aku sadar, bagaimanapun, dia tetap ibu dari suamiku. Tapi sejak hari itu, aku mulai merasa bahwa kebaikanku tak lagi diterima dengan tulus. Suatu malam, aku menemukan Gilang duduk di ruang tamu dengan wajah murung. Aku menghampiri dan duduk di sampingnya. "Kamu kenapa?" tanyaku lembut. Dia terdiam lama sebelum menjawab, "Bisnis aku nggak jalan, Put. Partnerku kabur bawa uang." Aku langsung memeluknya. "Kita bisa mulai lagi, Lang. Aku bantu modal, ya?" Dia menatapku. Tapi entah kenapa aku melihat ada rasa malu sekaligus gengsi di matanya. "Nggak usah. Aku nggak mau terus-terusan bergantung sama kamu." Aku tahu harga dirinya sedang terluka. Tapi daripada membiarkannya hancur, aku memutuskan untuk diam dan hanya mendukung dari belakang. Aku bahkan secretly mengirim bantuan lewat orang kepercayaanku agar bisnisnya bisa bertahan tanpa sepengetahuannya. Aku pikir semua itu akan membuatnya sadar bahwa aku benar-benar tulus. Tapi ternyata, aku salah. Beberapa hari kemudian, aku mendengar dari stafku bahwa Gilang sering menghabiskan waktu dengan seseorang bernama Mira, rekan barunya. Mereka sering makan siang berdua, bahkan sempat terlihat pergi keluar kota bersama untuk urusan kerja. Aku tidak langsung menuduh. Aku memilih diam, mengamati. Tapi sejak saat itu, hatiku mulai diliputi rasa ragu. Aku mulai melihat bagaimana Gilang memandangku dengan mata yang bukan lagi kekaguman, melainkan penilaian, seolah aku hanyalah batu loncatan dalam hidupnya. Sementara itu, sahabatku, Naya, datang menemuiku suatu sore. Ia menatapku dengan wajah serius. "Put, kamu tahu kan, kadang orang berubah saat mereka di puncak." Aku hanya tersenyum samar. Aku tahu. Tapi Gilang bukan orang seperti itu. Naya menatapku lama, lalu menghela napas. "Aku harap kamu benar." Malam itu, aku duduk sendirian di ruang kerja, menatap foto pernikahan kami di dinding. Senyum kami di foto itu begitu tulus, begitu penuh harapan. Tapi entah mengapa, aku merasa seolah wanita dalam foto itu bukan aku lagi. Aku menatap wajah Gilang dalam bingkai, lalu berbisik pelan. "Kalau suatu hari kamu berubah, Lang, aku harap Tuhan kasih aku kekuatan untuk tidak hancur." Aku belum tahu, doa itu akan menjadi nyata lebih cepat dari yang kupikirkan. Setiap hubungan, seindah apapun awalnya, selalu punya masa di mana cinta diuji. Dan aku mulai merasakannya, perlahan, seperti retakan halus di dinding yang diam-diam melebar setiap hari tanpa suara. Hubungan kami masih terlihat sempurna di mata orang lain. Kami masih datang ke acara-acara sosial bersama, masih tersenyum di depan kamera, masih dipuji sebagai pasangan ideal yang penuh inspirasi. Tapi di balik itu, aku bisa merasakan sesuatu yang dingin mulai tumbuh di antara kami. Tatapan Gilang tidak lagi hangat, pelukannya tidak lagi tulus. Ia lebih sering memandangi ponselnya daripada menatapku. Dan yang paling aku benci, aku masih berusaha membenarkannya. Aku masih berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanya karena tekanan pekerjaan. Suatu pagi, aku turun ke ruang makan. Biasanya aroma roti panggang dan kopi sudah memenuhi ruangan, tapi pagi itu hanya ada Bu Ratna yang duduk di meja dengan wajah tidak ramah. Ia menatapku dari ujung kepala sampai kaki, seolah sedang menilai sesuatu yang tak ia suka. "Kamu baru turun?" tanyanya tanpa senyum. "Iya, Bu. Saya baru beres urusan email." "Email, rapat, proyek, selalu itu saja yang kamu pikirkan." Nada suaranya terdengar tajam, tapi aku masih berusaha tersenyum sopan. "Maaf, Bu. Pekerjaan saya memang lagi padat, tapi saya masih sempat urus rumah." "Kok?" Bu Ratna meletakkan sendoknya agak keras di piring. "Urus rumah? Kamu pikir membayar art sudah berarti mengurus rumah? Perempuan itu harus bisa ngurus suami, bukan cuma kasih uang belanja." Aku menelan ludah. "Saya selalu masakin Gilang kalau sempat, Bu." "Kalau sempat," ulangnya sinis. "Anak saya bukan butuh makanan mahal. Dia butuh perhatian. Tapi kamu sibuk, sibuk terus. Jangan salahkan kalau nanti dia bosan." Aku diam. Tak ada gunanya berdebat. Aku tahu bagaimana Bu Ratna. Kata-katanya tajam seperti pisau, tapi selalu dibungkus senyum ramah di depan orang lain. Aku bangkit dan berkata pelan, "Saya berangkat dulu, Bu." "Ya, hati-hati di jalan."
Jangan lupa, bawa nama keluarga baik-baik. Kalimat itu membuat langkahku terhenti. Tapi aku memilih melanjutkan jalan. Tak ada yang bisa kulakukan selain menahan napas dan berdoa agar hari ini tidak seburuk pagi tadi. Siang harinya, aku mendapat kabar bahwa Gilang tidak datang ke rapat penting yang seharusnya ia hadiri bersamaku. Saat ku telpon, ponselnya tidak aktif. Aku mencoba menelepon asistennya, tapi jawabannya membuat jantungku berdegup tak menentu. Pak Gilang bilang ada urusan pribadi, Bu. Katanya jangan diganggu dulu. Urusan pribadi? Di jam kerja? Aku mencoba menepis pikiran buruk, tapi hatiku tidak bisa tenang. Aku memutuskan menunda rapat dan langsung keluar kantor. Mobilku melaju ke arah restoran tempat Gilang sering bertemu klien. Saat aku tiba, pandanganku langsung terpaku pada sosok yang sangat kukenal. Gilang duduk di sudut ruangan, bersama seorang wanita muda bergaun putih. Wanita itu tertawa kecil, menepuk lengan Gilang dengan manja. Aku berdiri di luar kaca, menatap mereka tanpa suara. Dada ini terasa panas, tapi kepalaku dingin. Aku tidak masuk, tidak mengamuk. Aku hanya berdiri cukup lama untuk memastikan bahwa yang kulihat bukan ilusi. Lalu aku pergi, menahan air mata yang berusaha jatuh, menahan napas agar tidak pecah di dada. Aku tahu wanita itu, Mira, rekan bisnis Gilang. Perempuan yang dulu katanya, cuma kerja bareng. Tapi tawa mereka, cara Mira menyentuh tangannya, dan cara Gilang menatapnya, itu bukan tatapan profesional. Itu tatapan pria yang sedang menikmati perhatian dari seseorang selain istrinya. Malamnya, aku diam di kamar, menunggu Gilang pulang. Ketika ia masuk, aku hanya menatapnya tanpa bicara. Ia tampak sedikit gugup, tapi berusaha bersikap santai. Kamu belum tidur? Baru mau, jawabku datar. Kamu dari mana? Meeting sama klien, jawabnya cepat. Aku menatap matanya. Mira. Ia tertegun sepersekian detik. Iya, dia ikut juga. Ada revisi desain. Desain atau janji manis? Nada suaraku terdengar dingin, dan aku bisa melihat wajahnya berubah. Put, kamu jangan mulai lagi. Ya, aku capek. Capek apa? Lang? Capek menjelaskan? Atau capek berpura-pura? Ia berdiri, suaranya meninggi. Kamu tuh kenapa sih belakangan ini suka curiga terus? Aku kerja keras buat masa depan kita, tapi kamu malah nuduh aku. Aku memejamkan mata, menahan perih di dada. Aku nggak nuduh, Lang. Aku cuma pengen kamu jujur. Udah, Put. Aku nggak mau ribut. Dia langsung keluar kamar, meninggalkanku dalam diam. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku menangis bukan karena rindu, tapi karena kecewa. Hari-hari berikutnya, kami hidup seperti dua orang asing yang tinggal di rumah yang sama. Gilang semakin jarang pulang, dan ketika pulang, ia lebih banyak diam atau bicara seperlunya. Aku mencoba memperbaiki semuanya. Aku memasak makanan kesukaannya, mengatur jadwal liburan singkat, bahkan berusaha tidak terlalu sibuk dengan pekerjaan. Tapi seolah semua itu tidak lagi berarti. Mertua juga semakin menunjukkan sikap yang membuatku lelah. Bu Ratna sering mengeluh di depan Gilang bahwa aku terlalu egois, tidak sopan, tidak menghormati orang tua. Dan Gilang, entah kenapa, tidak lagi membelaku seperti dulu. Suatu malam, saat aku turun ke dapur untuk mengambil air, aku mendengar percakapan dari ruang tamu. Suara Bu Ratna dan Gilang. Aku berdiri diam di balik tembok, menahan napas. Kamu harus buka mata, Lang. Perempuan itu cuma mau kuasai kamu. Putri nggak kayak gitu, Bu, jawab Gilang pelan. Ah, kamu terlalu percaya. Semua harta ini atas nama dia. Rumah, mobil, rekening. Kalau dia pergi, kamu nggak punya apa-apa. Gilang diam lama, lalu berkata lirih, tapi dia nggak akan pergi. Kalau dia yang nyuruh kamu pergi gimana? Hening sejenak. Lalu kudengar Bu Ratna melanjutkan. Kamu harus lebih pintar, Gilang. Kalau nanti bisnisnya jatuh, kamu dan kita semua bisa habis. Gunakan kesempatan selagi kamu masih punya pengaruh. Pindahkan asetnya pelan-pelan, tanpa dia tahu. Jantungku berdegup kencang. Tubuhku gemetar. Aku ingin keluar dan menatap mereka langsung.
tapi kakiku terasa lumpuh. Gilang tidak menjawab, tapi keheningan itu cukup membuatku tahu. Ia mendengarkan. Ia mempertimbangkan. Dan malam itu aku sadar, sesuatu di antara kami benar-benar telah pecah. Keesokan paginya, aku pura-pura tidak tahu apapun. Aku tetap tersenyum, tetap membuat sarapan, tetap memainkan peran istri yang baik. Tapi di dalam diriku, ada rasa asing yang tak bisa kuhentikan. Rasa kehilangan terhadap seseorang yang sebenarnya masih ada di depan mataku. Aku memandangi Gilang saat ia berpamitan ke kantor. Ia menatapku sekilas, lalu mencium pipiku cepat sebelum berbalik. Pelukan itu terasa hambar. Dan aku tahu, cinta yang dulu hangat kini sudah berubah menjadi kewajiban. Saat mobilnya keluar dari halaman, aku menatap ke arah yang sama cukup lama. Dalam hati aku berbisik, kalau cinta ini memang diuji, semoga aku kuat. Tapi kalau ini bukan ujian, mungkin ini tanda dari Tuhan agar aku mulai membuka mata. Sore harinya, Naya datang berkunjung. Ia menatap wajahku lama sebelum berkata, "Kamu kelihatan capek, Put." Aku hanya tersenyum tipis. Aku cuma banyak pikiran. Gilang lagi-lagi bikin kamu sedih ya? Aku diam. Naya menarik napas panjang. Aku tahu kamu gak suka dengar ini, tapi aku udah lama curiga. Put, aku pernah lihat Gilang sama perempuan itu di kafe. Mereka kelihatan dekat banget. Dadaku terasa sesak. Tapi aku tidak kaget. Aku sudah menduga. Hanya belum siap mendengarnya dari orang lain. Naya menatapku penuh iba. Kamu terlalu percaya sama dia. Aku tersenyum pahit. Mungkin itu kesalahanku. Aku cinta terlalu dalam. Sampai lupa kalau manusia bisa berubah. Malam itu aku menatap wajahku di cermin. Di sana ada seorang perempuan yang tampak kuat dari luar, tapi matanya menyimpan luka. Aku menyentuh kaca itu perlahan, dan berkata pada bayangan diriku sendiri. Kalau suatu hari mereka menunjukkan siapa mereka sebenarnya, aku akan berhenti menangis. Aku akan belajar untuk tidak hanya jadi istri yang setia, tapi juga wanita yang tahu kapan harus melawan. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi satu hal pasti, aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkanku, bahkan orang yang dulu ku cintai. Dan malam itu, aku mulai menuliskan semua yang terjadi. Bukan untuk dendam, tapi untuk mengingat. Karena aku tahu, akan tiba saatnya ketika semua ini berubah menjadi kekuatan yang bahkan Gilang dan keluarganya tak akan pernah sangka. Sejak malam itu, aku merasa seperti hidup dalam dua dunia. Di satu sisi, aku masih menjadi putri yang dikenal banyak orang, perempuan sukses, lembut, dan selalu tersenyum di depan umum. Tapi di sisi lain, aku adalah istri yang mulai kehilangan tempat di hati suaminya, dan menantu yang mulai dianggap sebagai beban oleh keluarga suami. Hari demi hari, aku mulai menyadari perubahan sikap kecil yang dulu tidak pernah ada. Gilang yang dulu selalu pulang lebih cepat kini sering menginap di kantor dengan alasan proyek. Bu Ratna yang dulu memanggilku, "Nak," kini mulai memanggil dengan nama saja. Bahkan Pak Surya, mertua yang biasanya tenang dan bijak, mulai bersikap dingin setiap kali kami bicara tentang keuangan keluarga. Aku menahan semuanya. Aku masih mencoba menjadi istri yang baik, masih berusaha menghormati mereka. Tapi dalam hati, aku tahu sesuatu sedang disembunyikan dariku. Suatu pagi, aku memanggil salah satu staf keuangan di perusahaan kecilku. "Ada yang aneh dengan laporan bulan ini," kataku sambil menunjukkan layar laptop. Beberapa angka tidak cocok dengan rekening perusahaan, seolah ada dana yang mengalir ke rekening lain. "Bu, itu permintaan transfer dari Pak Gilang langsung," kata stafku ragu-ragu. "Katanya untuk biaya kerja sama proyek keluarga." Aku menatapnya tajam. "Kerja sama proyek keluarga? Maksudnya siapa?" "Maaf, Bu, saya nggak tahu detailnya. Tapi yang menyetujui transaksi itu beliau sendiri." Aku diam cukup lama. Rasanya tubuhku dingin. Selama ini aku selalu mempercayakan akses rekening ke Gilang karena kami saling percaya. Tapi ternyata, ia mulai memainkan peran di belakangku, diam-diam memindahkan dana tanpa izin. Bukan masalah uangnya, tapi niatnya. Kenapa ia harus sembunyi-sembunyi dari istrinya sendiri? Aku menutup laptop dengan pelan. "Baik, terima kasih. Tolong tidak usah bicara soal ini ke siapapun dulu." Staf itu mengangguk, lalu pergi. Dan aku duduk lama di kursi,
Menatap meja kerja yang dulu terasa seperti simbol kerja keras bersama, kini terasa seperti saksi pengkhianatan yang diam. Sore harinya, aku memutuskan pulang lebih cepat. Begitu masuk rumah, ku dengar suara tawa dari ruang tamu. Aku melangkah perlahan, dan kulihat Bu Ratna, Pak Surya, serta Gilang duduk santai di sofa. Di meja ada beberapa dokumen yang mereka bahas dengan antusias. "Oh, Putri, kamu udah pulang," sapa Pak Surya datar. "Kita lagi bahas peluang investasi baru." Aku menatap tumpukan berkas itu. "Investasi apa, Pak?" "Proyek properti baru," jawab Bu Ratna cepat. "Keluarga kita mau ikut andil. Tapi ya, modalnya lumayan besar." "Modalnya dari mana?" tanyaku hati-hati. Gilang menatapku sekilas. "Dari dana perusahaan kamu. Sementara aja, nanti kalau proyek jalan, balik modalnya bisa cepat." Aku tertegun. "Tanpa izin? Lang, kamu sadar nggak kalau dana itu bukan uang pribadi? Itu aset perusahaan, ada tanggung jawab hukum di situ." "Put, aku tahu apa yang kulakuin," jawabnya tenang. "Aku juga bagian dari perusahaan itu." "Bagian? Iya. Tapi keputusan seperti ini harus aku yang tanda tangani. Lang, kamu nggak bisa sepihak." Bu Ratna mendengus. "Kamu ini istri macam apa sih? Masa keputusan kecil aja harus pakai tanda tangan kamu dulu? Anak saya juga punya hak." Aku mencoba menahan nada suaraku. "Saya cuma menjaga agar semuanya sesuai aturan, Bu. Bukan menuduh." Udah, sela Pak Surya. "Kita nggak usah ribut. Gilang cuma pengen bantu keluarga. Masa kamu nggak percaya sama suami sendiri?" Aku menatap Gilang. Ia tidak berani menatap balik. Dan dalam sekejap, aku sadar, aku sedang sendirian di ruangan itu. Tidak ada lagi suami yang membelaku. Tidak ada lagi mertua yang melihatku sebagai bagian keluarga. Yang tersisa hanya 3 orang yang mulai melihatku sebagai sumber uang. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas bara. Aku tetap tersenyum, tapi hatiku perih. Aku tetap makan di meja yang sama dengan mereka, tapi setiap suapan terasa hambar. Gilang semakin jarang bicara denganku. Ia sibuk dengan proyek itu, yang katanya untuk masa depan keluarga. Tapi aku tahu, proyek itu lebih banyak menguntungkan keluarganya, bukan kami berdua. Aku sempat mendengar pembicaraan antara Bu Ratna dan salah satu rekannya di telepon. Kalau proyek ini berhasil, Gilang bisa pegang nama besar. Putri tinggal nurut aja, toh duitnya juga dari dia. Lagian, perempuan itu terlalu tinggi hati. Udah waktunya dikasih pelajaran. Aku menggenggam tangan kuat-kuat agar tidak gemetar. Mereka menganggapku tinggi hati, hanya karena aku tidak membiarkan mereka semena-mena memakai uangku. Suatu malam, aku mencoba bicara baik-baik dengan Gilang. "Lang, aku cuma mau kamu jujur. Kamu pakai dana itu buat proyek beneran, atau buat nutupin sesuatu?" tanyaku lembut. Ia terdiam lama. "Put, aku nggak mau berdebat. Aku cuma pengen kamu percaya. Percaya itu bukan buta. Lang, aku udah lihat transaksi yang kamu tanda tangani tanpa izin. Kamu sadar risikonya." Ia mendengus. "Kamu tuh selalu curiga." Aku capek. "Put, aku pengen kamu berhenti ngatur semua hal. Aku bukan anak kecil." Aku menatapnya dengan mata basah. "Aku nggak ngatur, Lang. Aku cuma takut kehilangan kamu. Kalau kamu takut kehilangan aku, berhenti perlakuin aku kayak bawahanmu." Kata-kata itu menamparku. Ia berjalan keluar kamar, meninggalkanku yang membeku di tempat. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak menahannya. Aku biarkan pintu tertutup di belakangnya, bersama semua kenangan manis yang mulai hancur satu persatu. Hari berganti minggu. Proyek yang mereka banggakan mulai goyah. Ada investor yang mundur, dana yang tersangkut, dan laporan yang tidak sesuai realita. Gilang mulai murung, sering pulang larut, bahkan kadang marah tanpa alasan. Aku mencoba menenangkannya, tapi ia malah menolak. "Kamu nggak usah ikut campur. Ini urusan laki-laki." Aku hanya diam. Dalam hati aku mulai melihat jelas. Semua ini bukan hanya tentang bisnis, tapi tentang keserakahan. Tentang bagaimana seseorang bisa berubah ketika dihadapkan pada kekuasaan dan uang. Dan di tengah semua itu,
Aku tetap berbuat baik. Aku tetap menolong Gilang saat ia butuh dana tambahan. Tetap mengurus rumah tangga dengan baik. Tetap menghormati mertuaku meski mereka sering merendahkan. Aku pikir, kebaikan akan membuka hati mereka. Tapi ternyata, kebaikan tidak selalu dibalas dengan cinta. Kadang malah dianggap kelemahan. Suatu sore, aku pulang lebih awal. Rumah sepi. Di atas meja makan, ada surat yang tertinggal. Surat itu berisi persetujuan pelepasan aset atas nama perusahaanku yang ditandatangani oleh seseorang dengan tanda tangan palsu. Hatiku langsung panas. Aku tahu siapa yang melakukannya. Malam itu, ketika Gilang pulang, aku menunggunya di ruang tamu dengan surat itu di tangan. "Lang, ini apa?" tanyaku sambil menatapnya lurus. Ia menatap kertas itu cepat, lalu menghindari tatapanku. "Itu cuma formalitas." "Formalitas? Ini pemalsuan tanda tangan. Gilang, kamu sadar nggak kalau ini bisa jadi kasus hukum?" "Aku lakuin semua ini buat keluarga," teriaknya akhirnya. "Buat orang tua, buat kita. Tapi kamu nggak pernah ngerti. Kamu cuma mikirin aturan, aturan, aturan." Aku menatapnya dengan mata yang kini tidak lagi basah, tapi kosong. "Jadi ini cara kamu balas orang yang dulu berjuang bareng kamu dari nol?" Ia terdiam. Bu Ratna keluar dari kamar, menatapku tajam. "Sudah, Putri. Jangan menyalahkan anakku terus. Kalau kamu nggak mau bantu, biar kami yang urus semua. Rumah ini juga masih bisa dijual, kan?" Aku berdiri perlahan. "Rumah ini atas nama saya, Bu. Dan kamu pikir kami mau tinggal di bawah atap yang kamu bayar?" bentaknya keras. Aku menatap keduanya, suami dan mertua yang kini berdiri di depanku, seperti dua orang asing yang tak lagi mengenalku. Selama ini aku diam karena aku hormat. Tapi kalau kalian mulai bermain kotor, jangan salahkan aku kalau nanti aku juga bisa jadi keras. "Ngancam?" tanya Gilang sinis. "Bukan," jawabku tenang. "Cuma mengingatkan. Kebaikan orang sabar jangan disalahartikan sebagai kelemahan." Aku melangkah ke kamar, meninggalkan mereka yang masih berdebat di belakang. Malam itu, aku menangis lagi. Tapi tangisku berbeda. Bukan karena luka, melainkan karena tekad. Aku tahu waktuku untuk diam sudah hampir habis. Dan tanpa mereka sadari, sejak malam itu, aku mulai menyiapkan sesuatu. Sebuah ujian besar yang akan menentukan siapa sebenarnya yang tulus, dan siapa yang hanya menumpang di atas kebaikanku. Malam itu aku duduk di depan jendela kamar, memandangi langit yang perlahan tertutup awan. Pikiranku melayang jauh, menelusuri perjalanan hidup yang kini terasa seperti permainan nasib. Dulu aku percaya, cinta dan kepercayaan adalah dasar dari segalanya. Tapi ternyata, ketika uang dan gengsi ikut campur, semua bisa berubah. Bahkan orang yang dulu bersumpah takkan pernah menyakitiku, kini bisa berdiri di seberang, tanpa rasa bersalah. Aku menatap cermin besar di sudut ruangan. Di sana berdiri seorang perempuan yang tidak lagi sama seperti dulu. Aku, Putri, yang dulu lembut dan selalu berusaha memahami, kini menatap dunia dengan cara berbeda. Aku sadar, terkadang untuk tahu siapa yang benar-benar mencintaimu, kau harus kehilangan segalanya lebih dulu. Dan malam itu, aku membuat keputusan terbesar dalam hidupku. Aku akan menghilang. Bukan benar-benar pergi, tapi menciptakan ilusi bahwa aku kalah, bahwa aku jatuh, agar mereka menunjukkan wajah asli mereka. Sebuah permainan yang akan membuka semua topeng yang selama ini mereka pakai. Keesokan paginya, aku menelepon sahabatku, "Naya, aku butuh bantuanmu," kataku lirih. Suara Naya terdengar khawatir. "Kamu kenapa, Put? Sakit?" "Tidak, tapi aku akan berpura-pura sakit. Dan bangkrut." "Bangkrut?" Naya nyaris berteriak. "Kamu serius?" Aku tersenyum kecil. "Sangat serius." "Putri, kamu mau apa sebenarnya?" Aku menarik napas panjang. "Aku mau lihat, Naya, siapa yang akan tetap di sampingku kalau semua kemewahan ini hilang." Naya terdiam lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Baik, aku bantu kamu. Tapi janji satu hal. Kalau semua ini berbalik arah, jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri." Aku mengangguk meski ia tak bisa melihat. "Aku janji."
Butuh beberapa minggu untuk menyusun rencana itu dengan matang. Aku mulai memindahkan sebagian aset ke rekening rahasia atas nama orang kepercayaanku. Aku juga menyebarkan kabar lewat beberapa orang dekat bahwa perusahaan yang kupimpin sedang mengalami krisis besar akibat salah investasi. Semua tampak alami, seperti kejadian nyata. Media kecil mulai memberitakan tentang kemunduran perusahaan milik pengusaha muda, Putri Adiningrum. Dan aku tahu, kabar itu cepat sampai ke telinga Gilang dan keluarganya. Sore itu, aku pulang ke rumah, pura-pura lelah dan hancur. Bu Ratna menyambutku di ruang tamu dengan ekspresi yang sulit kubaca. "Kamu kenapa, Putri? Kok kelihatan kacau?" Aku menunduk, memainkan jemariku. "Perusahaan lagi bermasalah, Bu. Beberapa proyek gagal, investor mundur. Semua tabungan terkuras." Suasana ruangan langsung hening. Aku bisa melihat bagaimana wajah Bu Ratna berubah. Yang tadinya simpatik, kini perlahan dingin. Pak Surya hanya berdehem pelan. Sementara Gilang menatapku tanpa bicara. "Kamu serius?" tanya Bu Ratna akhirnya. "Jadi, kita sekarang gak punya apa-apa?" Aku tersenyum getir. "Untuk sementara, iya, Bu. Tapi aku akan usahakan semuanya kembali seperti semula." "Untuk sementara," katanya, sahutnya ketus. "Kamu tahu nggak? Selama ini anak saya kerja mati-matian demi jaga nama keluarga ini. Sekarang kamu malah bikin malu." "Bu." Belum sempat aku membela diri, Gilang memotong. "Udah, Put. Ibu cuma kecewa." Aku menatapnya. "Kamu juga kecewa padaku?" Ia tidak menjawab, hanya diam. Tapi diamnya jauh lebih menyakitkan dari 1000 kata kasar. Malam itu, aku tidur di kamar dengan perasaan hampa. Gilang tidak masuk kamar. Katanya ingin menenangkan diri di ruang kerja. Aku tahu itu alasan klise. Entah di mana dia sebenarnya, aku sudah tidak peduli. Beberapa hari berikutnya, aku mulai merasakan perubahan yang semakin jelas. Bu Ratna jarang bicara padaku, bahkan tak segan menegur di depan Art. "Kalau kamu tahu diri, Putri, kamu harusnya minta maaf ke Gilang. Gara-gara kamu, semua usahanya ikut kena imbas." Aku hanya menunduk. Aku sudah memutuskan untuk tidak melawan. Biar saja mereka percaya aku benar-benar jatuh. Karena hanya begitu aku bisa tahu seberapa dalam hati mereka. Gilang juga semakin jarang pulang. Suatu malam aku melihat pesan singkat di ponselnya. Nama Mira muncul lagi. "Aku tahu kamu lagi stres, Lang. Aku selalu di sini buat kamu." Kalimat itu cukup untuk membuat dadaku sesak. Tapi aku menahan diri. Belum waktunya aku bertindak. Beberapa minggu berlalu, kabar kebangkrutan semakin menyebar. Aku sengaja mengurangi gaya hidup, menjual beberapa barang mewah, bahkan menutup rumah produksi kecilku. Dan benar saja, reaksi mereka muncul satu persatu. Pak Surya mulai bicara soal menjual rumah untuk menutup utang. Bu Ratna mulai sering mengeluh soal uang belanja yang berkurang. Dan Gilang mulai bersikap seperti orang asing yang hanya menumpang di rumahku sendiri. Suatu malam, ketika aku sedang mencuci piring, Bu Ratna mendekat. "Kamu nggak capek hidup begini, Putri? Mending kamu pisah aja. Anak saya butuh istri yang bisa ngangkat lagi nama keluarga, bukan yang bikin jatuh." Kata-kata itu menancap di hatiku seperti pisau. Aku menatapnya tanpa air mata, tanpa amarah. Hanya tenang. "Terima kasih, Bu, atas sarannya. Tapi saya masih istri Gilang." Ia mendengus. Entah sampai kapan. Dan ternyata benar. Tak lama setelah itu, Gilang sendiri yang mengucapkannya. Malam itu ia pulang agak larut. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi. "Kita perlu bicara," katanya pelan tapi tegas. Aku hanya mengangguk, menunggu kalimat berikutnya. "Aku nggak bisa kayak gini terus, Put. Aku capek." "Capek dengan apa? Dengan aku? Dengan keadaan?" "Dengan semuanya," jawabnya cepat. "Aku pengen mulai hidup baru. Aku udah cukup menderita di rumah ini." Aku memandangi wajahnya, mencari sisa cinta di sana. Tapi yang kutemukan hanya kelelahan dan keinginan untuk bebas. "Maksudmu, kamu mau pisah?" tanyaku pelan. Ia mengangguk tanpa ragu. "Iya, aku mau cerai."
Kalimat itu menghantam dadaku keras sekali. Tapi aku tetap menatapnya tegak. Baik, kalau itu yang kamu mau. Tapi jangan salahkan aku kalau suatu hari kamu sadar apa yang kamu buang. Ia menghela napas lega, seolah beban besar baru saja lepas dari pundaknya. Terima kasih, Put. Aku harap kita bisa pisah baik-baik. Aku hanya tersenyum. Dalam hati, aku berbisik lirih. Kamu pikir ini akhir, Lang? Ini baru permulaan. Beberapa hari setelah ia pergi, aku benar-benar sendiri di rumah itu. Bu Ratna dan Pak Surya ikut pindah bersama Gilang ke rumah lama mereka. Mereka meninggalkan aku begitu saja, seolah aku bukan siapa-siapa lagi. Tak ada telepon, tak ada kabar. Dan anehnya, aku merasa tenang. Karena akhirnya, aku tahu posisi mereka yang sebenarnya. Cinta yang dulu mereka tunjukkan hanyalah karena aku berada di atas. Begitu aku jatuh, mereka menunjukkan wajah aslinya. Wajah penuh ego, tamak, dan keserakahan. Aku menatap rumah besar itu, yang kini terasa kosong. Dalam hati aku berkata, baiklah, sekarang giliranku memainkan peranku. Beberapa bulan kemudian, aku kembali bangkit, tanpa mereka tahu. Dengan bantuan Naya, aku mengembalikan aset-asetku yang dulu kupindahkan. Aku menghubungi rekan-rekan lama, dan perlahan perusahaan yang bangkrut itu hidup lagi. Secara diam-diam, tanpa nama Putri Adiningrum muncul di permukaan. Aku menciptakan identitas baru dalam dunia bisnis, bersembunyi di balik nama lain. Aku bekerja keras, tapi kali ini bukan untuk membahagiakan orang lain, melainkan untuk menguji siapa yang pantas berada di sisiku ketika nanti semuanya terbuka. Dan seperti yang kuduga, kabar tentang kebangkrutanku benar-benar membuat Gilang dan keluarganya berpaling. Aku mendapat kabar dari seseorang bahwa Gilang kini tinggal di rumah kontrakan kecil bersama Mira. Bu Ratna dan Pak Surya ikut bersamanya. Hidup seadanya karena proyek yang mereka banggakan gagal total. Lucu, pikirku. Dulu mereka meninggalkanku karena mengira aku tak punya apa-apa. Sekarang, mereka sendiri yang benar-benar kehilangan segalanya. Aku tersenyum samar. Sandiwara ini berjalan dengan sempurna. Dan waktunya sebentar lagi tiba. Saat aku memperlihatkan siapa sebenarnya yang kuat, dan siapa yang hanya berpura-pura setia ketika di atas. Hari-hari di rumah besar itu kini berubah menjadi malam panjang yang penuh perdebatan dan keheningan dingin. Gilang tak lagi seceria dulu. Pandangan matanya kosong, wajahnya lesu, dan setiap kali aku bertanya, ia selalu menjawab singkat, "Aku sedang berusaha, Putri." Namun, aku tahu sesuatu tidak beres. Aku tahu ada yang ia sembunyikan. Awalnya, aku hanya menebak-nebak. Mungkin proyeknya tertunda, atau investor menarik diri. Tapi ketika tagihan demi tagihan datang ke rumah dan telepon dari bank tak berhenti berbunyi, aku mulai sadar, badai itu benar-benar datang. Aku duduk di ruang tamu dengan tumpukan surat di meja, kebanyakan dari pihak kreditur. Gilang keluar dari kamar, rambutnya acak-acakan, wajahnya tak bercukur, dan kemejanya kusut. "Gilang, ini apa semua? Kenapa tagihan sebesar ini bisa sampai di rumah?" Tanyaku hati-hati. Ia diam sejenak, lalu menarik napas panjang. "Perusahaan kita sudah hampir kolaps, Putri. Aku ditipu rekan bisnis. Modal habis. Aset perusahaan disita. Rumah ini pun mungkin sebentar lagi akan dilelang." Dunia serasa berhenti berputar. Aku menatapnya tak percaya. Laki-laki yang dulu begitu gagah, kini terlihat seperti bayang-bayang dirinya sendiri. "Kau serius?" Suaraku bergetar. Ia hanya mengangguk, lalu memejamkan mata, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku gagal jadi suami yang baik. Aku diam. Dalam hatiku ada dua suara. Yang satu marah, kecewa karena semua yang kami bangun bisa runtuh begitu saja. Tapi suara lain berbisik lembut, "Ini ujianmu, Putri. Saat kamu di bawah, kamu tahu siapa yang tulus." Malam itu aku memilih diam, menemaninya dalam keheningan. Tapi aku tahu, badai baru saja dimulai. Beberapa hari kemudian, kabar kebangkrutan perusahaan Gilang menyebar cepat. Berita itu bahkan sampai ke telinga mertuaku, Bu Ratna dan Pak Surya. Awalnya aku berharap mereka datang memberi dukungan, tapi ternyata aku salah besar. "Gilang, kamu ini bagaimana sih? Masa bisa sampai bangkrut begitu? Memalukan sekali."
Apa yang akan orang-orang bilang? Bentak Bu Ratna saat baru tiba di rumah. Gilang menunduk. Maaf, Bu, ini di luar kendali saya. Di luar kendali? Dari dulu ibu sudah bilang, jangan terlalu percaya sama istri. Jangan semua kamu kasih tahu ke dia. Lihat, sekarang kamu malah jatuh karena terlalu nurut. Aku terpaku mendengar ucapan itu. Bu, ini bukan salah saya, ucapku pelan. Diam, Putri. Kamu diam saja sudah bagus. Kalau bukan karena kamu yang gaya hidupnya tinggi, anak saya gak akan repot seperti ini. Aku tertegun. Gaya hidup tinggi? Sejak kapan aku meminta lebih dari yang Gilang mampu beri? Semua kemewahan dulu datang dari inisiatifnya, bukan permintaanku. Tapi aku memilih diam. Tak ada gunanya berdebat dengan orang yang sudah menutup telinga. Beberapa minggu kemudian, rumah kami disita. Kami terpaksa pindah ke rumah lama milik orang tua Gilang di pinggiran kota. Rumah itu kecil, sempit, dan jauh dari suasana nyaman yang dulu aku kenal. Tapi aku tetap berusaha bertahan. Hari pertama di sana, aku disambut dengan tatapan sinis dari Bu Ratna. Kalau mau tinggal di sini, jangan cuma ongkang kaki. Bantu masak, bantu bersih-bersih. Jangan manja seperti di rumah besar dulu, katanya tajam. Aku mengangguk, meski hatiku panas. Baik, Bu. Hari demi hari, aku jadi seperti pembantu di rumah itu. Gilang sering pergi sejak pagi. Katanya mencari pekerjaan baru, tapi aku tahu ia juga malu pada orang tuanya. Sementara itu, aku mencuci, memasak, dan merapikan rumah tanpa bantuan siapapun. Setiap kali aku sedikit terlambat, Bu Ratna akan mengomel. Dulu kamu enak ya, semua dilayani. Sekarang rasakan jadi orang biasa, katanya dengan tawa mengejek. Aku hanya tersenyum. Dalam hatiku, ada sesuatu yang mulai berubah. Semacam luka yang pelan-pelan membentuk tekad. Suatu malam, Gilang pulang dalam keadaan mabuk. Aku mencoba menenangkannya, tapi ia malah membentak. Sudah, Putri. Aku capek. Aku sudah berusaha tapi gagal terus. Gilang, aku cuma mau bantu. Bantu? Kamu bantu apa? Sejak dulu kamu cuma tahu menikmati hasil kerja keras aku. Kata-katanya menancap dalam-dalam seperti pisau. Aku menatapnya, menahan air mata. Ia tak tahu, aku selama ini menabung diam-diam dari hasil kerja online kecil-kecilan, hanya untuk jaga-jaga. Ia tak tahu aku menolak semua tawaran kerja besar dulu, karena ingin fokus mendukung karirnya. Tapi malam itu, semua pengorbananku seolah lenyap begitu saja. Aku tidur dengan air mata yang terus menetes hingga pagi. Dan saat matahari muncul, aku berjanji dalam hati, aku tak akan lagi menangis karena mereka. Aku akan bangkit. Tapi bukan untuk mereka, untuk diriku sendiri. Hari-hari berikutnya, aku mulai diam-diam menjalankan rencana yang dulu hanya ada di pikiranku. Aku punya tabungan kecil, dan masih memiliki beberapa saham kecil yang dulu aku beli tanpa sepengetahuan Gilang. Aku mulai mempelajari peluang usaha baru, mencari rekan lama, dan menyusun langkah-langkah hati-hati. Mereka semua pikir aku sudah kalah, tapi mereka tak tahu, aku sedang menyiapkan permainan baru. Permainan yang akan membuat mereka sadar siapa yang sebenarnya kuat di antara kami. Dan saat waktunya tiba, mereka akan menyesal telah memperlakukan aku seperti sampah. Sudah 2 bulan aku tinggal di rumah mertua. Setiap hari, aku merasa seperti sedang berjalan di atas duri. Tatapan sinis Bu Ratna, sindiran halus Pak Surya, dan kemarahan Gilang yang semakin tak terkendali membuat rumah itu terasa seperti penjara tanpa jeruji. Namun di balik semua itu, aku diam-diam tersenyum, karena mereka sama sekali tak tahu bahwa permainan sudah mulai berjalan. Setiap pagi, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, aku pergi ke warnet kecil di ujung jalan. Dengan alasan, mencari lowongan kerja. Aku sebenarnya sedang mengelola bisnis kecil yang mulai tumbuh diam-diam, menjual produk kecantikan herbal secara daring. Modal awalnya berasal dari tabungan rahasia yang dulu aku sisihkan sedikit demi sedikit tanpa sepengetahuan Gilang. Awalnya hasilnya kecil, tapi dengan strategi promosi yang aku pelajari dari komunitas online, pesanan mulai berdatangan. 1, 2, 10, lalu ratusan pelanggan mulai percaya padaku. Aku bahkan mulai bekerja sama dengan supplier besar di Bandung, menggunakan nama samaran, Rani W.
Tak ada yang tahu siapa aku sebenarnya. Tak ada yang tahu bahwa wanita yang sekarang dianggap beban keluarga, sebenarnya sedang membangun kembali tahtanya dari nol. Suatu sore, aku pulang ke rumah dengan wajah lelah tapi hati penuh semangat. Namun begitu membuka pintu, terdengar suara tinggi Bu Ratna dari ruang tamu. "Putri, ini uang belanja kok cuma segini? Kau kira kita makan batu?" Aku menatap uang di tangannya. Uang itu memang aku sisihkan sebagian untuk kebutuhan modal tambahan. "Maaf, Bu, saya pikir cukup untuk 3 hari. Nanti saya tambahkan." "Tambahkan? Dari mana? Kamu itu tidak kerja." "Putri, jangan harap kami terus menanggungmu di rumah ini. Gilang saja sudah susah. Kamu malah enak-enakan keluar tiap hari." Gilang yang duduk di sofa ikut menatapku dingin. "Ibu benar. Kalau kamu masih mau di sini, jangan macam-macam, Put. Aku sudah capek dengar kamu bikin alasan tiap hari." Aku menelan ludah. "Gilang, aku keluar bukan untuk main. Aku sedang berusaha bantu." "Bantu apa?" "Dengan cara sembunyi-sembunyi begitu?" "Sudahlah, kalau kamu mau bantu, bantu di rumah saja. Aku gak butuh istri yang sok sibuk tapi gak menghasilkan apa-apa." Aku menunduk. Tapi di dalam hati, aku tertawa lirih. "Baiklah, Gilang, teruslah pikir aku ini tak berguna. Nanti kamu akan lihat siapa yang benar-benar kuat." Beberapa minggu kemudian, usahaku berkembang pesat. Aku mulai menggaji 2 orang karyawan untuk membantu pengiriman barang. Semua transaksi masih aku lakukan lewat rekening samaran dan alamat pengiriman berbeda. Tak ada satupun yang mencurigai. Aku bahkan mulai menerima tawaran kerjasama dari beberapa influencer kecil yang tertarik memasarkan produkku. Dan di titik itulah aku tahu, waktunya membalik keadaan sudah dekat. Sementara itu, kondisi Gilang semakin memburuk. Perusahaannya benar-benar bangkrut. Utang menumpuk, dan tak ada lagi teman bisnis yang mau membantu. Bahkan mobilnya dijual, menyisakan 1 motor tua di garasi. Setiap hari, ia hanya duduk termenung, memandangi layar ponselnya yang sepi notifikasi. Sedangkan aku, diam-diam sudah menyiapkan langkah selanjutnya. Membeli saham dari perusahaan kecil yang dulu menjadi rekan Gilang, dengan identitas palsu. Ya, aku tahu semua jaringan bisnisnya. Aku dulu sekretaris pribadinya sebelum menikah. Semua kelemahannya, semua rekan yang ia percayai, semua jalur yang ia gunakan untuk menutup kebohongannya, aku tahu semuanya. Dan sekarang, aku gunakan itu bukan untuk menjatuhkannya, tapi untuk menguji siapa dirinya saat aku bukan lagi istri sempurna yang ia banggakan di depan orang lain. Suatu malam, ketika Gilang pulang dalam keadaan mabuk lagi, aku menunggunya di ruang tamu. "Gilang, kita bisa mulai lagi dari awal," ucapku lembut. Ia menatapku sinis. "Mulai dari awal? Kamu kira gampang, Putri? Kamu gak tahu rasanya kehilangan segalanya." Aku menatapnya dalam-dalam. "Aku tahu, Gilang. Karena aku juga kehilangan banyak hal. Tapi aku tetap percaya, kalau kita kerjasama, semua bisa diperbaiki." Ia tertawa miring. "Kerjasama? Hahaha, lucu kamu. Dulu kamu cuma istri rumah tangga. Apa yang bisa kamu bantu sekarang? Jangan mimpi terlalu tinggi, Putri. Dunia bisnis itu keras. Bukan tempat untuk wanita lemah seperti kamu." Kata, wanita lemah, itu membuat hatiku bergetar. Bukan karena sedih, tapi karena api di dadaku semakin menyala. Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Baiklah, Gilang. Aku akan buktikan padamu bahwa wanita yang kau sebut lemah ini, bisa lebih kuat dari semua laki-laki yang pernah kamu kenal." Ia tak menanggapiku dan berjalan menuju kamar, membanting pintu keras-keras. Aku tetap duduk di sana, menatap sisa cahaya lampu malam di jendela, dan dalam hati berbisik, permainan sesungguhnya baru saja dimulai. Keesokan harinya, aku resmi mendaftarkan bisnisku dengan nama baru, PT Sumber Ayu Nusantara, perusahaan kosmetik alami yang sedang naik daun di kalangan wanita muda. Tak ada yang tahu pemilik aslinya. Semua berjalan di balik layar, melalui perantara kepercayaanku di Jakarta. Dan ironisnya, salah satu rekan bisnis baru yang ingin bekerja sama denganku adalah perusahaan yang dulu milik Gilang. Mereka tak tahu, di balik nama Rani W, yang mereka kagumi, ada sosok wanita yang mereka hina, aku, Putri.
Sementara itu, Bu Ratna dan Pak Surya mulai cemas. Tabungan keluarga menipis, biaya hidup meningkat, dan mereka sudah tak bisa lagi bergantung pada Gilang. Aku pura-pura tetap sederhana, tetap membantu, tetap berperan sebagai menantu patuh. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu, sebentar lagi roda akan berputar. Dan ketika roda itu berputar, mereka semua akan tahu siapa sebenarnya yang sedang mereka rendahkan selama ini. Hidup kadang seperti permainan catur, tenang di permukaan, tapi penuh strategi di balik setiap langkahnya. Dan kini, langkah-langkah kecilku mulai membentuk kemenangan besar. Perusahaan yang dulu hanya kujalankan dengan modal seadanya kini tumbuh pesat. Aku tidak hanya menjual produk kecantikan, tapi juga membuka cabang distribusi di beberapa kota besar. Aku merekrut tim marketing profesional dan mempekerjakan orang-orang yang dulu pernah diremehkan di dunia kerja. Ibu rumah tangga, janda muda, perempuan mandiri. Mereka semua memanggilku, Bu Rani, tanpa tahu siapa sebenarnya wanita di balik nama itu. Aku menikmati peranku dalam diam. Tak perlu sorotan, tak perlu pujian. Cukup melihat semuanya berjalan sesuai rencana. Suatu siang, saat aku sedang menyiapkan laporan penjualan di laptop tua yang kusimpan rapi, Gilang masuk kamar dengan wajah muram. "Put, aku ada berita buruk." Aku menutup laptop pelan. "Apa, Lang?" "Perusahaan lama asetnya resmi diambil alih. Sekarang dimiliki pengusaha baru. Katanya, pemilik barunya perempuan muda yang hebat. Semua orang di dunia bisnis lagi membicarakannya." Aku menatapnya, pura-pura heran. "Perempuan muda? Wah, hebat sekali ya." Gilang mengangguk lesu. "Iya, katanya dia pinter banget ngatur strategi. Bahkan, beberapa klien lamaku pindah ke pihak dia. Aku benar-benar kehilangan segalanya sekarang." Aku menatap wajahnya lama. Mata yang dulu menatapku dengan cinta, kini penuh kekalahan dan penyesalan. "Aku yakin kamu bisa bangkit lagi, Lang," ucapku dengan senyum tenang. Padahal dalam hati, aku tahu, perempuan muda hebat, yang ia maksud adalah aku sendiri. Hari demi hari berlalu. Bu Ratna dan Pak Surya kini mulai gelisah. Tabungan mereka benar-benar menipis, dan tak jarang aku mendengar mereka bertengkar di kamar. Suatu malam, aku mendengar percakapan mereka dari dapur. "Surya, sampai kapan kita tahan begini? Uang sudah habis, Gilang belum juga dapat kerja tetap." "Aku tahu, tapi mau bagaimana lagi, Ratna? Kalau bukan karena kebangkrutan Gilang, kita gak akan seperti ini. Harusnya dari dulu kita gak biarkan dia nikah sama Putri. Perempuan itu pembawa sial." Aku berdiri kaku di balik pintu. Nafasku menahan amarah. Pembawa sial? Aku yang mereka tuduh penyebab kehancuran? Padahal akulah satu-satunya yang diam-diam menahan keluarga ini agar tidak kelaparan. Aku menatap ke arah meja makan. Di atasnya, nasi hangat dan lauk sederhana yang aku beli dari hasil keringatku sendiri. Tapi tak pernah sekalipun mereka mengucap terima kasih. Malam itu, aku berbaring di kasur tipis dan menatap langit-langit, dengan dada yang sesak. Namun di balik sesak itu, ada sebuah tekad yang semakin kuat. Sudah cukup. Waktunya membuat mereka melihat siapa aku sebenarnya. Beberapa minggu kemudian, aku sengaja mengundang Gilang untuk menemaniku ke sebuah acara pameran bisnis di pusat kota. Aku berdalih, katanya banyak perusahaan yang butuh karyawan. Siapa tahu kamu dapat peluang. Awalnya ia menolak, tapi setelah aku bujuk, ia setuju. Hari itu, aku mengenakan pakaian sederhana seperti biasa. Kami naik angkutan umum menuju hotel tempat acara diadakan. Tapi begitu sampai di sana, Gilang terpaku. Di depan pintu besar tertulis, "Pameran Bisnis Nasional, Inovasi Kecantikan Nusantara disponsori oleh PT Sumber Ayu Nusantara." Gilang menatap spanduk itu dengan wajah tak percaya. "Itu, perusahaan yang katanya sekarang lagi naik daun. Pemiliknya yang perempuan itu," katanya antusias. Aku hanya tersenyum. "Oh ya?" Aku penasaran ingin lihat orangnya. Kami masuk ke dalam aula besar. Ratusan orang berdiri, bertepuk tangan menyambut kedatangan tamu kehormatan. Di panggung, seorang wanita dengan blazer putih, rambut dikonde elegan, melangkah anggun. Namun yang mengejutkan, wanita itu adalah aku. Semua mata memandangku. Aku tersenyum percaya diri, berdiri di depan mikrofon,
dan mulai berbicara. Selamat datang di acara kami. Saya, Putri Wulandari, atau yang mungkin lebih dikenal sebagai Rani W, pendiri PT Sumber Ayu Nusantara, ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang percaya bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Suara tepuk tangan menggema. Sementara di barisan penonton, Gilang berdiri kaku, wajahnya pucat, mulutnya terbuka tanpa suara. Setelah acara selesai, ia datang menghampiriku dengan langkah gemetar. Putri, jadi selama ini kamu? Aku menatapnya dengan mata tenang. Ya, Gilang. Selama ini aku bukan hanya istrimu yang kamu anggap lemah. Aku membangun semuanya dari bawah, sendiri, saat kamu dan keluargamu meninggalkanku di bawah reruntuhan hidup. Ia terdiam lama. Air matanya menetes, entah karena penyesalan atau malu. Kenapa? Kenapa kamu gak bilang? Aku tersenyum pahit. Untuk apa? Kamu gak akan percaya. Aku cuma ingin tahu, kalau aku gak punya apa-apa, apa kamu tetap bisa jadi suami yang setia? Dan ternyata, kamu gagal dalam ujian itu. Kabar tentangku menyebar cepat di kalangan bisnis. Bu Ratna dan Pak Surya mendengar berita itu dari televisi. Putri, itu Putri kan? Istri Gilang? Suara Bu Ratna bergetar. Pak Surya hanya menatap layar dengan wajah tak percaya. Iya, itu dia. Sejak hari itu, sikap mereka berubah drastis. Mereka mulai bersikap manis, berbicara lembut padaku, bahkan mencoba memuji usahaku. Tapi aku tahu, itu semua karena mereka kembali melihatku berada di atas. Aku hanya tersenyum dan menanggapinya sopan, tapi di dalam hatiku aku sudah menyiapkan langkah terakhir. Langkah yang akan mengungkap semua topeng mereka, sekaligus menutup permainan ini dengan cara yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. Sejak hari aku tampil di panggung itu, hidupku berubah sepenuhnya. Nama, Putri Wulandari, kembali dikenal. Kali ini bukan sebagai istri seorang pebisnis, melainkan sebagai pengusaha wanita mandiri yang bangkit dari kehancuran. Setiap hari teleponku berdering, tawaran kerjasama, undangan seminar, hingga media yang ingin meliput kisahku. Namun aku memilih tenang. Aku tak mau terjebak dalam sorotan, karena satu hal masih menungguku. Mereka, Gilang, suamiku, Bu Ratna dan Pak Surya, mertuaku. Orang-orang yang dulu menatapku seolah aku kotoran di kaki mereka. Mereka pikir aku tak bisa hidup tanpa mereka. Tapi sekarang, mereka yang tak bisa hidup tanpa aku. Suatu sore, aku pulang ke rumah lama dengan sopir pribadi yang baru kutugaskan. Mobil hitamku berhenti di depan rumah kecil mertua yang mulai kusam dan berlumut. Begitu aku turun, Bu Ratna langsung keluar dengan wajah gugup. Putri, kamu pulang? Katanya dengan nada dibuat-buat lembut. Aku tersenyum tipis. Iya, Bu. Mau lihat keadaan rumah. Sudah lama saya gak kesini. Bu Ratna menatap dari ujung kaki sampai kepala. Aku tahu, dalam hati ia kagum sekaligus iri. Aku tak lagi mengenakan pakaian sederhana seperti dulu. Kini aku tampak elegan dengan blazer putih dan tas tangan hitam yang sederhana namun berkelas. Tak lama kemudian Gilang keluar, rambutnya berantakan, wajahnya sayu. Put, aku bisa bicara? Suaranya bergetar. Aku menatapnya sebentar lalu mengangguk. Kami duduk di ruang tamu yang dulu sering jadi tempat mereka menghinaku. Putri, aku minta maaf. Aku sudah salah menilai kamu. Aku terlalu bodoh dan sombong. Aku menatapnya dalam-dalam, lalu berkata pelan. Sombong bukan kesalahan, Lang. Tapi menghina orang yang pernah berkorban untukmu, itu pilihan. Ia menunduk, air matanya jatuh di lantai. Bu Ratna ikut duduk di sebelahnya. Putri, ibu juga mau minta maaf. Dulu ibu salah. Ibu kira kamu hanya numpang hidup dari Gilang. Ibu gak tahu ternyata kamu sepintar ini. Nada suaranya manis, tapi aku tahu di baliknya ada rasa takut kehilangan kenyamanan. Aku menatap mereka bertiga bergantian, lalu berkata datar, waktu aku minta kalian percaya padaku, tak seorang pun mau mendengarkan. Sekarang, saat aku punya segalanya, kalian baru datang. Tapi aku bukan putri yang dulu lagi. Mereka saling pandang. Gilang menggenggam tanganku. Put, aku janji akan berubah. Aku akan bantu kamu. Kita mulai lagi dari awal. Aku menarik tanganku perlahan. Mulai lagi? Dengan orang yang dulu meninggalkanku saat aku di bawah?
Tidak, Gilang. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama 2 kali. Wajahnya pucat. Bu Ratna panik. Putri, kamu tega bicara begitu? Kami ini keluarga kamu. Aku berdiri, menatapnya tajam. Keluarga? Bu? Waktu aku dicaci setiap hari, waktu aku disuruh mencuci dan disalahkan atas segalanya, apa waktu itu aku juga dianggap keluarga? Suasana mendadak hening. Angin sore berembus pelan lewat jendela yang terbuka. Aku melangkah ke pintu. Aku datang ke sini bukan untuk membalas dendam. Aku cuma mau kalian tahu, hidup itu berputar. Jangan pernah anggap rendah orang yang hari ini sedang jatuh. Karena bisa jadi besok, dia yang akan menentukan nasibmu. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, kabar buruk datang. Utang lama Gilang menumpuk. Rumah kecil peninggalan orang tuanya terancam disita bank. Aku tahu kabarnya, karena pihak bank yang sama kini menjadi rekan bisnisku. Sore itu, aku menerima telepon dari manajer keuangan. Bu Putri, rumah atas nama Gilang dan orang tuanya sudah resmi dilelang. Apakah ibu tertarik untuk membelinya? Aku terdiam lama. Ada bagian dalam diriku yang ingin menolak. Aku tak mau terlihat kejam. Tapi kemudian aku teringat bagaimana dulu aku dibuang seperti sampah oleh orang-orang yang kini minta belas kasihan. Akhirnya aku menjawab tenang. Ya, beli atas nama perusahaan. Hari penyerahan rumah itu tiba. Aku datang bersama notaris dan pihak bank. Di halaman, aku melihat Gilang, Bu Ratna, dan Pak Surya berdiri lemas dengan wajah pucat. Bu Ratna berteriak, "Tolonglah, Putri! Jangan ambil rumah ini. Ini satu-satunya tempat kami tinggal." Aku menatapnya tanpa ekspresi. Kalian dulu tak pikirkan di mana aku akan tinggal waktu kalian buang aku. Sekarang, rasakan bagaimana rasanya kehilangan tempat berpijak. Mereka terdiam. Pak Surya mencoba bicara lembut. "Putri, tolong beri kami waktu. Kami akan bayar sedikit-sedikit." Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan namun tegas. "Bukan aku yang membuat kalian jadi begini, tapi kesombongan kalian sendiri. Kalian baru menghargai sesuatu setelah kehilangan semuanya." Air mata Bu Ratna menetes. Gilang menatapku dengan mata memohon. Aku menandatangani dokumen di hadapan notaris, lalu berkata, "Kalian boleh tetap tinggal di sini sebulan. Setelah itu, rumah ini akan direnovasi untuk proyek baru." Aku berjalan meninggalkan mereka tanpa menoleh. Suara tangisan Bu Ratna menggema di belakang, tapi hatiku tak lagi bergetar. Rasa sakit yang dulu mereka tanam, kini sudah tak lagi menyisakan luka, hanya pelajaran. 1 bulan kemudian, rumah itu benar-benar dikosongkan. Gilang dan orang tuanya pergi tanpa arah, hidup berpindah dari kontrakan satu ke kontrakan lain. Sementara itu, rumah itu kini berdiri megah, dijadikan kantor cabang utama perusahaanku. Setiap kali aku melewati gedung itu, aku tak merasa bangga, tapi juga tak menyesal. Aku hanya mengingat satu hal, inilah hasil dari ujian yang dulu kubuat sendiri. Ujian untuk melihat siapa yang mencintaiku karena aku, bukan karena hartaku. Dan hasilnya, mereka gagal. Namun aku tahu, permainanku belum benar-benar selesai. Masih ada 1 langkah terakhir, bukan untuk menjatuhkan mereka, tapi untuk memberi pelajaran yang akan mereka ingat seumur hidup. Hari itu matahari bersinar terik, tapi di hatiku justru teduh. Semua permainan yang kusiapkan sejak awal akhirnya menampakkan hasilnya. Sudah lebih dari 6 bulan sejak Gilang dan kedua orang tuanya terpuruk, menjalani hidup tanpa kemewahan, tanpa kehormatan, tanpa segala yang dulu mereka banggakan. Mereka kini tahu rasanya kehilangan segalanya. Dan ironisnya, kehilangan itu bukan karena nasib, tapi karena keserakahan mereka sendiri. Aku masih ingat jelas malam itu, ketika semuanya mulai kuatur dengan teliti. Aku sengaja mengalihkan aset perusahaan ke bawah namaku dan memindahkan kepemilikan beberapa properti atas nama perusahaan baru yang diam-diam kubentuk. Semua itu kulakukan dengan alasan agar tidak tersentuh oleh tangan-tangan rakus mereka yang hanya tahu menuntut tanpa berterima kasih. Saat Gilang menyetujui pengalihan itu, ia pikir aku masih istri bodoh yang hanya tahu mendukungnya dari balik bayangan. Ia tak sadar, sejak ia dan keluarganya memperlakukan aku seperti sampah, aku sudah berubah menjadi seseorang yang jauh lebih kuat dan jauh lebih berani. Kini, aku duduk di sebuah kafe kecil di pinggir pantai, mengenakan gaun sederhana,
menikmati secangkir kopi hangat sambil menatap laut biru. Di seberang jalan, aku melihat pemandangan yang dulu tak akan pernah kubayangkan. Gilang, lelaki yang dulu begitu sombong dan berkuasa, berjalan tertatih dengan pakaian lusuh, menenteng karung plastik yang berisi botol bekas. Di sampingnya, ibu dan ayahnya duduk di trotoar, menunggu belas kasihan orang-orang yang lewat. Hatiku bergetar. Bukan karena iba, tapi karena aku sadar, inilah konsekuensi dari keserakahan dan ketamakan. Aku tak menyentuh mereka secara fisik, tapi kehidupan sendirilah yang memberi mereka pelajaran. Malam sebelumnya, aku sempat bermimpi. Dalam mimpiku, aku kembali menjadi putri yang dulu, yang sederhana, lembut, dan penuh cinta. Aku memeluk Gilang dan memaafkannya. Tapi ketika terbangun, aku tahu itu hanyalah nostalgia masa lalu yang sudah mati. Aku tidak lagi mencintai Gilang, dan aku tidak lagi punya ruang untuk mereka dalam hidupku. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk menoleh ke belakang. Namun, aku juga tahu bahwa membalas dendam bukan segalanya. Ada titik di mana kepuasan berubah menjadi kehampaan. Dan di sanalah aku berdiri saat ini, di antara dua sisi. Kebanggaan karena berhasil menegakkan harga diri, dan kesedihan karena kehilangan orang yang dulu pernah kucintai sepenuh hati. Aku pun berdiri, berjalan mendekati mereka. Langkahku mantap, tapi dadaku berdebar. Ketika Gilang menatapku dengan wajah lusuh dan mata berkaca-kaca, aku bisa melihat penyesalan yang tulus di sana. "Putri," suaranya bergetar, "maafkan aku." Aku terdiam sejenak. Udara di sekitarku seakan berhenti berhembus. Aku menatap wajahnya yang dulu begitu kucintai, lelaki yang dulu kuanggap segalanya, tapi kini hanyalah bayangan masa lalu yang hancur. "Aku sudah memaafkanmu, Gilang," kataku perlahan. "Tapi memaafkan bukan berarti aku bisa melupakan." Ia menunduk, air matanya jatuh ke tanah. "Aku tahu, aku sudah menghancurkan semuanya. Aku dan keluargaku salah. Kami buta oleh keserakahan, kami terlalu angkuh. Sekarang, semua sudah terlambat." Aku menghela napas panjang. Tidak ada yang terlambat untuk berubah. Tapi kalian harus belajar bahwa kekayaan dan status tidak akan pernah berarti jika tidak ada ketulusan di dalam hati. Aku lalu mengeluarkan selembar amplop berisi uang dan menyerahkannya kepada Gilang. "Ini bukan belas kasihan. Anggap saja ini kesempatan terakhir untuk menebus kesalahan. Gunakan untuk memulai hidup baru, dengan cara yang benar." Ia menatapku dengan mata yang penuh haru. "Terima kasih, Putri, aku tidak pantas menerima ini." Aku tersenyum tipis. "Kau memang tidak pantas, tapi aku tidak ingin menanggung dendam selamanya. Aku sudah cukup belajar, bahwa kebencian hanya akan memenjarakan diri sendiri." Aku melangkah pergi meninggalkan mereka, sementara suara isak tangis Gilang terdengar di belakangku. Aku tidak menoleh lagi. Aku sudah melepaskan semua masa lalu. Di langkahku yang baru ini, aku tidak lagi menuntut balas. Aku hanya ingin hidup dengan tenang, tanpa beban, tanpa dendam, tanpa air mata. Hari itu, laut seolah berbisik lembut, membawa pesan bahwa hidup selalu memberi pelajaran bagi siapapun yang mau mendengarkan. Aku bukan lagi wanita yang lemah. Aku adalah putri, wanita yang pernah jatuh, tapi bangkit dengan kekuatan yang tak akan pernah bisa diremehkan. Dan di sanalah makna sejati dari semua ini. Kadang Tuhan memperlihatkan siapa yang benar-benar tulus, bukan saat kita jatuh, tapi saat kita berada di atas. Karena cinta, kesetiaan, dan ketulusan sejati hanya tampak ketika dunia memberi kita kesempatan untuk memilih antara kemegahan atau kemanusiaan. Hidup tidak selalu diukur dari harta atau status, melainkan dari sikap kita terhadap orang yang pernah berjuang bersama. Jangan pernah sombong ketika berada di atas, karena roda kehidupan akan terus berputar. Dan jika suatu hari kita berada di bawah, semoga masih ada hati yang mau menerima, bukan karena kasihan, tapi karena cinta dan ketulusan.